Oke guys, kembali lagi bersama saya di Bang Wawasan. Di langit tanpa sebuah benda angkasa yang meluncur cepat menuju bumi. Sementara itu, Leng tengah mengendarai mobilnya seorang diri melewati jalan yang sepi sambil mendengarkan radio yang hampir semuanya heboh memberitakan benda angkasa yang meluncur ke bumi itu. Masuknya benda itu ke bumi kontan membuat langit jadi bergerumu, heboh seolah menandakan akan adanya hujan badai. Leng jadi tidak konsen gara-gara itu. Tiba-tiba dia kehilangan kendali mobilnya hingga mobil itu meluncur melewati batas jalan. Bus. Kemudian untunglah dia masih selamat dan langsung merangkak keluar dari mobilnya dalam keadaan terluka parah. Sebelum kemudian dia pingsan. Dan saat itulah tiba-tiba dari kejauhan muncullah seseorang wanita misterius yang datang dari cahaya yang sangat terang. Wanita itu mengambil kain yang memauk, kemudian dia gunakan untuk menutupi tubuhnya yang tadinya telanjang. Sepertinya dia alien dan punya kekuatan super. Di lehernya tanpa ada sebuah kalung ajaib yang memancarkan sinar biru. Terpana melihat manusia bumi di hadapannya ini, si alien langsung saja meraba-raba dada si Leng. Manusia bumi, bau hormonnya enak banget, kata si alien tersebut. Ini alien, Jaya? Apa gimana sih, katanya. Dia tengah melancarkan kekuatannya pada Leng. Saat tiba-tiba mobil itu meledak. Brrr. Si alien segap menggunakan kekuatannya untuk membuat perisai untuk melindungi Leng dari ledakan. Tapi ledakan itu begitu besar hingga mengenai si alien dan membuat si alien memuntahkan darah biru. Setetes darahnya mendarat di telapak tangan Leng. Efek ledakan itu kontan membuat cahaya yang ada di kalungnya terlempar keluar dan si alien pun terlempar cukup jauh sampai dia tenggelam ke sungai. Darah biru itu kemudian di tangan Leng tiba-tiba saja berubah menjadi batu permata warna biru. Kemudian melihat Leng terbangun dari tidurnya yang sudah dipopong oleh pihak rumah sakit sehingga dia sudah tertidur selama 1 minggu sejak insiden kecelakaan tersebut. Dan anehnya, dokter tak menemukan ada kelainan apapun dalam tubuh Leng. Leng juga tak ingat apapun tentang kejadian waktu yang itu. Seorang kakek tengah memancing seorang diri. Saat tiba-tiba saja si alien muncul dari dalam air, lalu memutar kepalanya ke segala arah seolah-olah lehernya tak bertulang dan tak jelas sama pemandangan aneh itu. Si alien dengan cepat mengetahui tentang identitas si kakek. Dia santai saja mendekati si kakek. Tapi kakek terlalu ketakutan padanya dan langsung lari terbirit-birit entah kemana. Manusia bumi sama sekali tidak ramah, gerutu si alien bernama Xiaoqi itu. Ya jelaslah orang manusia bumi nggak kenal lo kali. Tiba-tiba seekor kura-kura terjatuh dari atas kepalanya. Dia hampir saja mau membuang kura-kura itu tiba-tiba bisa bicara. Ini aku, sekretaris pribadimu. Xiaobu, apa yang terjadi padamu? Ini gara-gara kau menyelamatkan si manusia bumi jantan itu. Aku jadi ikut terjatuh ke sungai bersamamu. Sekarang CPU-ku dimakan sama kura-kura ini. Aku harus berkomunikasi denganmu melalui kura-kura ini. Gelombang suaranya terpancar di frekuensi gelombang suara rendah. Hanya kau yang bisa mendengarku. Tapi gara-gara Xiaoqi tenggelam di sungai selama 7 hari di dalam bumi, pesawat mereka sekarang sudah balik pulang ke rumah, ke angkasa. Jangan khawatir, Xiaoqi akan menghubungi pusat melalui alat komunikasinya, ujar Xiaoqi. Dan alat komunikasi itu ternyata cahaya yang ada di dalam kalungnya. Dan sekarang alat itu menghilang entah kemana. Gawat, jangan-jangan hilang di tangan pria yang dia selamatkan itu. Apa kau ingat wajah pria itu? Tanya Xiaobu. Enggak, tapi Xiaoqi ingat badan kekarnya. Dia lalu ganti baju di lemarinya yang super besar dan mewah, bersiap untuk berangkat ke kantor. Saat dia sedang menikmati kopinya sambil mendapat laporan perkiraan cuaca dari robot ramalan cuacanya, tiba-tiba asistennya muncul dengan membawa kabar buruk. Terjadi masalah di kantor. Para mantan pacarnya Leng berbondong-bondong menyerbu kantor dengan memakai gaun pengantin. Memang saling untuk menikahi mereka semua. WKWK, emangnya kawin masal apa? Oke, jelas saja kejadian itu langsung jadi santapan heboh di media massa. Karena itulah si asisten menyarankan Leng untuk tidak ke kantor saja hari ini. Tapi Leng ngelotot mau tetap ke kantor. Begitu dia tiba di kantor, semua orang langsung menyerbunya. Leng santai saja menyuruh asistennya untuk membawa semua pengantin wanita itu untuk menghadapannya. Dia sudah punya rencana untuk menyingkirkan mereka semua. Maka satu persatu para pengantin wanita itu masuk ke ruangannya Leng. Awalnya
Mereka berniat memerasnya untuk menikahi mereka, tapi Leng santai saja memberikan sesuatu yang paling diinginkan masing-masing wanita. Dan semua itu sukses membungkam mereka semua. Mereka bahkan langsung keluar dari kantor itu sambil bergandengan tangan dengan senyum mereka, dan semuanya kompak membela Leng dan menyangkal rumor yang mengatakan kalau Leng itu playboy. Wow, playboy kelas kakap ya. Oke. Selesai mengurusi para pengantin wanita itu, si asisten melaporkan tentang batu permata biru yang ditemukan di TKP kecelakaan. Waktu Leng koma, dia menggenggam permata itu. Jadi dia mengira kalau permata itu pastilah sangat berharga. Tapi Leng tidak mengenali permata itu. Jelas itu bukan miliknya. Bawa ini ke Departemen Penelitian dan selidiki asal-usul permata ini, ujar si Peng. Demi menemukan pria itu, Xiaoqi pun meminjam buku gambar milik seorang anak dan mulai menggambar pria itu sesuai ingatannya. Sementara Xiaobu sibuk menggerututi Xiaoqi yang tidak tahan godaan pria bumi hingga membuat mereka ketinggalan pesawat. Wanita. Dia akhirnya selesai menggambar tak lama kemudian, lalu mengangkat Xiaobu untuk melihat hasil gambarannya yang hancur banget. WKWK, kayak hancurnya muka lo kali. Bagaimana dia akan bisa menemukan pria itu dengan gambar seperti ini? Tanya Xiaobu. Xiaoqi santai saja, dia pasti bisa menemukannya. Tapi terlebih dulu dia mengunjungi sebuah mall, memilih baju-baju bagus yang dia suka, lalu mulai melancarkan kekuatannya ke baju-baju itu. Dan celing, baju-baju itu mendadak berpindah di manekin ke tubuhnya. Dia tertarik pada sebuah gaun pengantin yang ada mahkota di atas kepalanya dan memutuskan kalau dia mau pakai baju itu. Xiaobu melarangnya karena menurut buku petunjuk tentang bumi, baju itu biasanya hanya dipakai saat menikah. Apa itu menikah? Persetubuhan. Wah, cara kuno untuk berkembang biak, tidak seperti kita. Kita cuma perlu login ke sistem berbagi gen. Wes, keren ini ya. Tapi nggak bisa nikmati rasa enaknya ya. Wah ya. Oke, aku tidak masalah menikah dengan seseorang asalkan bisa pakai gaun cantik ini. Aku mau pakai baju ini. Xiaobu berusaha keras melarangnya, tapi Xiaoqi masa bodoh dan langsung saja menggunakan kekuatannya dan celing, gaun pengantin dan mahkota itu pindah ke dirinya. Tapi gara-gara dia asal saja mengambil banyak baju tanpa bayar, tiba-tiba terdengar suara orang-orang yang teriak-teriak menuduhnya mencuri. Siapa yang mencuri? Bingung Xiaoqi. Tentu saja Xiaobu mengingatkannya bahwa makhluk bumi tidak seperti mereka yang sudah berevolusi sebagai masyarakat berbagi. Semua barang yang ada di sini hanya bisa didapatkan melalui pertukaran uang, ujarnya Xiaobu. Parahnya lagi, tiba-tiba muncul seorang satpam yang mengejarnya. Gawat, Xiaoqi sontak lari ke jalan. Tapi langkahnya terhenti saat tiba-tiba saja ada mobil lewat yang membuatnya teringat pada mobil yang meledak itu. Seketika itu pula dia jadi trauma dan langsung terdunduk di tengah jalan. Dengan ketakutan, kebetulan Leng tengah mengendarai mobilnya dan langsung berhenti tepat di depannya Xiaoqi. Dan entah bagaimana tiba-tiba saja waktu berhenti, segalanya membeku kecuali Leng. Kenapa ya? Apa karena Xiaoqi pernah menyalurkan kekuatannya pada Leng? Dan jelas saja Leng jadi bingung melihat keanehan di sekitarnya itu. Dan yang paling mencengangkannya lagi, tiba-tiba dia melihat wanita yang hampir ditabraknya tadi tidak membeku sama sekali, malah santai-santai saja melihat situasi aneh ini. Tanpa menyadari dirinya sedang diperhatikan oleh Leng, Xiaoqi santai saja memanfaatkan situasi untuk melarikan diri, dan baru setelah dia sudah cukup jauh, waktu kembali berputar. Deng deng deng.